semuanya, kembali lagi kita belajar PKN. Sebelum kita membahas persatuan dan kesatuan, kita mengerti dulu apa itu negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang memiliki pemerintah yang sah, memiliki kedaulatan, baik kedaulatan di dalam negeri maupun kedaulatan ke luar negeri. Selanjutnya, kita bahas unsur-unsur suatu negara. Unsur-unsur suatu negara ada 4. Yang pertama, adanya rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di wilayah suatu negara. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah yaitu seluruh wilayah suatu negara tersebut, baik darat, laut, maupun udara. Lalu yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat, yaitu seluruh perangkat suatu negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar negara tersebut. Yang terakhir yaitu pengakuan negara lain. Pengakuan dari negara lain dapat dibagi dua, yaitu secara de facto maupun secara de jure. Dari keempat unsur negara, lalu apa saja yang menjadi unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi kabupaten dan kota, dan tiap provinsi kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, rakyat Indonesia. Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Dan penduduk juga dibagi antara warga negara dan bukan warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Dengan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain pada saat kemerdekaan Indonesia, yaitu secara de facto, Indonesia mendapat pengakuan pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan pengakuan secara de jure pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 sudah disahkan, terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta dilantiknya Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekarang kita bahas dulu arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh negara NKRI. Yang pertama, bagi diri sendiri. Arti pentingnya yaitu kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup di antara orang lain dengan sikap saling menghargai. Bagi masyarakat, arti penting bagi masyarakat yaitu hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat dan tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Bagi bangsa dan negara,
Arti penting bagi bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Keberadaan bangsa dan negara akan tetap terjamin apabila seluruh warga negaranya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan aksi nyata persatuan dan kesatuan bisa dengan mudah kita terapkan. Dengan bersatu kita teguh, kita akan bisa melawan virus corona yang sedang melanda dunia saat ini, terkhususnya negara kita, negara Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan, setiap warga negara sangat dibutuhkan, termasuk bagi Anda sebagai pelajar, yaitu dengan selalu tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya, dan jangan lupa cuci tangan. COVID-19 akan bisa kita atasi dengan semangat peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cukup sekian pembahasan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.